Ratusan disabilitas pencari kerja membadati job fair dan walk-in interview di Surabaya, Jawa Timur. Para warga disabilitas memperebutkan 285 posisi yang ditawarkan oleh 10 perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, transportasi, konveksi, hingga perhotelan. Harapan dan optimisme menguar di tengah kerumunan pendaftar job fair and walk interview khusus disabilitas di Gedung Wanita Chandra Kencana, Surabaya, Selasa pagi. Seperti yang dirasakan Doris, penyandang tuli asal Petemon, Surabaya yang hadir didampingi Mama Sri, sang ibu. Lulusan SMA yang kini berusia 30 tahun ini jadi satu di antara lebih dari 120 peserta yang membadati bursa kerja khusus disabilitas hari pertama di kota Surabaya. Usai registrasi, Doris dan Mama Sri pun mendatangi satu persatu booth perusahaan penyedia lowongan yang berpartisipasi. Pendampingan sang ibu cukup menjembatani komunikasi antara Doris dan pihak penyedia kerja yang umumnya tidak bisa berbahasa isyarat. Kerja, mau cari kerja. Udah. Apa? Posisi apa? Apapun, nggak ada apapun. Mama Sri, ini kan bursa kerja khusus disabilitas ini kan jarang-jarang. Kalau Mama Sri lihat ini seperti apa? Ini amat sangat membantu ya, karena kan anak saya pinginnya kerja, tapi lowongan kerja untuk anak-anak disabilitas kan kecil. Anggaplah untuk nggak semua perusahaan ada. Jadi kayak gini bersyukur banget sih ya. Siapa tahu jodoh, siapa tahu rezeki. Ya siapa tahu, Tuhannya tahu aja lah. Selain wajib ber-KTP Surabaya, pendampingan memang jadi salah satu persyaratan dalam job fair khusus disabilitas yang digelar Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya ini. Syarat yang cukup berguna mengingat tenaga pendamping yang disediakan tidak sebanding dengan jumlah peserta job fair yang sebagian besar adalah penyandang tuli dan tunawicara. Meski dibatasi untuk tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunanetra parsial atau low vision, sayangnya tidak semua perusahaan siap menampung seluruh kategori tersebut. Seperti yang dirasakan Muhammad Ali Muhaidori, Kepala Sekolah Luar Biasa atau SLB yang bersama sejumlah sejawat mendampingi Hangwira, siswa penyandang low vision. Meski mengapresiasi bursa kerja semacam ini, Ali menilai perlu ada diskusi dari berbagai pihak untuk menjembatani kebutuhan disabilitas dan dunia kerja. Kami berkunjung ke beberapa stand tadi, rata-rata untuk misalnya di job fair khususnya untuk tunanetra ini malah masih minim lah seperti itu. Artinya perlu lebih effort lebih tentang pemahaman untuk penerima kerja bahwa tunanetra itu bisa pada bagian-bagian tertentu, karena sekarang sudah ada yang namanya peran teknologi dan seterusnya seperti itu. Lain lagi dengan kisah Suntoro, tunadaksa berstatus sarjana hukum asal Kelurahan Tambak Sari. Meski sudah 13 tahun berpengalaman kerja di kantor notaris, bapak satu anak yang bermaksud mencari batu loncatan untuk pekerjaan yang lebih baik ini nyatanya harus pulang dengan tangan kosong. Bagaimana pengalaman hari ini, gimana hasilnya seperti apa? Mengecewakan. Dari 280 lowongan, saya berharap ada beberapa jadi pilihan. Ternyata satu pun tidak ada. Ada yang umur, ada yang hanya menerima tunarungu, sedang tunadaksa enggak. Terus ada yang satu yang harus di Sidoarjo. Karena ini kan acara di Surabaya. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya mengakui masih banyak yang harus diperbaiki untuk gelaran bursa kerja khusus disabilitas selanjutnya. Termasuk perlunya menggandeng lebih banyak perusahaan penyedia lowongan. 285 posisi yang ditawarkan 10 perusahaan dalam bursa kerja kali ini tentu masih jauh dibandingkan total 4.663 disabilitas usia di atas 18 tahun yang mencari kerja di kota Surabaya. Pak Wali memberikan reward kepada perusahaan-perusahaan terkait dengan ke partisipasi mereka untuk merekrut yang disabilitas ini. Dan ini kita tidak hanya berhenti di tahun ini, tahun-tahun depan akan kita wujudkan lagi untuk yang lebih besar. Karena kita masih punya PR, masih banyak yang disabilitas yang masih 4 ribuan ini yang harus kita tempatkan di perusahaan-perusahaan.
Job fair dan walk-in interview khusus disabilitas di Kota Surabaya ini digelar selama 2 hari hingga Rabu 26 November. Selain lewat bursa kerja semacam ini, Pemkot Surabaya juga menyediakan aplikasi ASIK atau Arek Surabaya Siap Kerja yang bisa diakses melalui web disnaker.surabaya.go.id untuk memfasilitasi warga disabilitas yang membutuhkan pelatihan-pelatihan sebelum terjun ke dunia kerja. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.